Yang terhormat Kabiro Humas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Siti Fauziah SEMM. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Joko Sarjono MPD atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Nisa A'rafia Triwulandari MPD, penulis tesis selaku narasumber pertama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sukowiyono SH MHum, Ketua Senat dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang selaku narasumber kedua. Dan hadirin serta undangan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia kepada kita sehingga dapat hadir dalam acara bedah karya dengan tema hubungan sivik kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa, sekaligus penandatanganan kerjasama perpustakaan MPR RI dengan perpustakaan UM, Sabtu 14 Maret 2020. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat keynote speech, acara kelima penandatanganan kerjasama perpustakaan MPR RI dengan perpustakaan UM, acara keenam pemaparan materi, acara ketujuh penutup. Hadirin dan undangan yang berbahagia, marilah kita buka acara pertama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Aulia Dwi Fitriani SPTK. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang sekaligus membuka acara bedah karya pada pagi hari ini. Kepada Bapak A.A. Kosasih Esos kami persilakan.
Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Negeri Malang yang juga alhamdulillah pada kesempatan ini menjadi pembicara dalam acara pustaka akademik berupa bedah karya. Profesor Dr. Suprowiono MPD, kalau tidak salah MH. Selamat datang Bapak. Yang terhormat kepada Kepala Biro Humas MPR RI ada Ibu Siti Fauzia SPMM. Selamat datang Ibu. Selamat rawuh di Kota Malang. Juga selamat datang yang terhormat kepada rombongan dari Sekjen MPR RI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mohon maaf tadi malam saya tidak bisa menyambut Ibu beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Jurusan Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr. Didik Supriyono SH.MHum. Yang kami hormati juga Ketua Lapasila Bapak DS Slamet Sujud Purnamajati MHum. Yang kami hormati dan kami sayangi para peserta adik-adik mahasiswa, utamanya ini mahasiswa dari jurusan HKN. Nanti mungkin bisa mengenali atau bisa banyak yang bisa diambil dari kegiatan ini. Yang kami hormati juga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini, baik dari panitia MPR Sekjen MPR RI maupun dari panitia perpustakaan, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Izinkan Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa, saya mewakili Prof. Joko Saryono karena beliau barusan mendadak mendapat undangan dari Unisma. Katanya sungkan Pak Yai kok gak didatangi. Udah Pak saja yang memberikan sambutan, nanti begitu penandatanganan insya Allah beliau hadir di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama pimpinan mulai dari pimpinan Universitas Negeri Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara perpustakaan MPR RI dengan perpustakaan Universitas Negeri Malang. Ini wujud kerjasama awal, nanti ada selanjutnya kerjasama ada pertukaran pustaka, utamanya karya-karya yang ditulis oleh Sivitas Akademika UM. Ini nanti akan menjadi koleksi atau bisa ditelusur oleh atau berada di perpustakaan MPR RI. Bentuk kerjasamanya nanti ke depannya akan seperti itu. Mungkin itu sambutan dari saya, tidak panjang, tidak lebar. Kalau panjang kali lebar kali tinggi itu volume Bapak. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik, karena saya masih ingat pimpinan saya, mentor saya, tidak zamannya lagi kompetisi, tetapi sudah saatnya kita berkolaborasi. Maka mungkin ini bentuk awal kolaborasi dari kami dengan perpustakaan MPR. Akan ada bentuk kolaborasi yang lain yang akan kita laksanakan, kita wujudkan dengan perpustakaan MPR RI ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila atas penyambutan ini ada kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka kegiatan pustaka akademik berupa bedah buku dengan tema hubungan civic competence dengan partisipasi politik mahasiswa dibuka.
Yang saya hormati Profesor Dr. Sukowiyono SH MPum, benar kan? Tapi salah juga saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Joko Suyono MPD yang kali ini diwakili oleh Kepala Perpustakaan Bapak A.A. Kosasi. Yang saya hormati Ibu Lisa Arifiyah, betul ya Bu ya? Triwulandari MPD, yaitu penulis dari buku atau tesis ya yang akan kita bahas. Dan yang saya hormati Bapak Setiawan Esos MPD yang dosen ilmu perpustakaan Universitas Negeri Malang selaku nanti moderator. Dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan adik-adik mahasiswa. Saya bilang adik-adik karena saya sudah cukup tua di sini. Jadi Perpustakaan MPR ini memang mempunyai kegiatan untuk membahas di sini kegiatan pustaka akademik, yaitu membahas tesis atau membahas yang berhubungan dengan MPR. Tadi saya sedih juga sih, Bapak bilang kita belum tahu loh bahwa MPR punya kegiatan ini gitu kan. Oh, artinya MPR kurang memperkenalkan diri. Saya sebagai Kepala Biro Humas nanti akan lebih mempublikasikan dari kegiatan-kegiatan perpustakaan MPR yang memang ada di sini. Pustaka akademik, ada juga bicara buku bersama wakil rakyat. Itu memang dalam setahun kita hanya mempunyai kegiatan 2 kali. Jadi memang kita kemarin kita ngadakan di Jogja, terus di Cirebon, di Semarang. Jadi memang beberapa daerah yang kebetulan kali ini kita dapat bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, adik-adik, Bapak Ibu, perpustakaan MPR memang tidak terlalu besar, tidak sebesar dari perpustakaan DPR. Tapi memang di perpustakaan MPR itu ada buku-buku yang memang tidak diperjualbelikan. Jadi buku-buku khusus yang memang produknya MPR dan buku-buku yang memang tidak ada di pasaran. Jadi apalagi ini kalau hukum ya, studinya hukum, itu banyak-banyak buku yang memang sangat-sangat dibutuhkan di perpustakaan MPR. Karena belum tentu juga ada di perpustakaan DPR. Karena memang itu buku-buku produknya MPR, seperti risalah dari amandemen Undang-Undang Dasar, itu kita juga memang sangat terbatas. Jadi memang tidak boleh untuk dipinjam keluar juga. Nah, sedangkan itu memang buku yang banyak dicari sebenarnya Pak. Cuma memang kita nggak bisa mencetak banyak juga karena bukunya serinya itu cukup banyak gitu. Nah, benar Pak, bukunya sebanyak ini. Jadi ada serialnya dari amandemen 1 sampai amandemen 4. Itu yang pasti biasanya kalau mahasiswa hukum itu banyak yang mencari buku-buku itu untuk perpustakaan MPR. Nah, di sini alhamdulillah pada kesempatan hari ini mudah-mudahan perpustakaan MPR dapat bekerja sama dengan perpustakaan dari Universitas Negeri Malang ini, di mana nanti kita bisa bekerja sama, di mana buku-buku yang dibutuhkan bisa juga di bagaimana caranya nanti pertukaran, seperti tadi Bapak A.A. sampaikan bahwa bisa nanti kita adakan kerjasama lebih luas lagi. Itulah makanya kita mulai masuk ke universitas-universitas. Tadinya Pak bicara buku ini, pustaka akademik ini kita hanya mencari dari UI atau yang besar-besar. Tapi setelah itu, kita juga masih perlu bekerja sama dengan universitas-universitas lain. Itu makanya kita mulai ke, mudah-mudahan nanti juga untuk bicara pustaka akademik ini kita bisa menambah volume. Jadi lebih banyak universitas yang dapat kita kerjasama dan banyak karya-karya yang bisa diangkat. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita kali ini membahas hubungan civic competence dengan partisipasi politik mahasiswa. Tadi katanya udah nggak perlu lagi ya, kalau konteks sekarang kolaborasi yang diperlukan. Nah, artinya dengan ini nanti mungkin Mbak Anissa bisa lebih mengembangkan kembali ya
Itu jadi kolaborasi nanti katanya gitu kan. Nah, mudah-mudahan acara pada pagi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun dari kami MPR dan dari perpustakaan Universitas Negeri Malang ini, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC Kak Moderator ini. Jadi double. Baik, di sini kita sudah kedatangan dua pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini, membahas masalah salah satu karya Mbak Nisa terkait dengan tema hubungan sipil kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa. Ini juga bekerjasama antara perpustakaan MPR RI dengan perpustakaan Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan bagi kita semua yang ada di sini. Kira-kira masih semangat apa tidak? Kok suaranya kok kayak lemas gitu? Semangat apa tidak? Oke, itulah yang disebut dengan mungkin mahasiswa yang luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati di sini, sebelum kedua pemateri ini menyampaikan materi-materinya, akan saya bacakan sedikit daftar riwayat hidupnya. Yang pertama, dari pemateri yang pertama, Mbak Nisa atau Ibu Nisa. Panggilan Ibu Nisa ya, karena sepertinya masih muda, Mbak Nisa. Beliau lulusan Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, lulus pada Desember 2019 dengan IPK 3,97. Tinggal 3 poin saja sudah 4, luar biasa. Tesisnya berjudul Hubungan Sipil Kompeten dengan Partisipasi Politik Mahasiswa jurusan HKM Universitas Negeri Malang. Benar? Oke. Kemudian sarjana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lulus pada tahun 2015 untuk S1-nya, IPK-nya juga 3,79. Beri aplaus kepada Mbak Nisa. Pengalaman mengajar sebelum lulus S1, pernah bergabung dalam UM Mengajar Batch 1. Setelah lulus pernah menjadi asisten dosen di Universitas Negeri Malang sejak tahun 2017. Aktif mengajar sebagai guru PPKN di 3 lembaga pendidikan formal yang berbeda. Jadi 3 lembaga formal yang ngajarnya kemana-mana seperti itu. Jadi sehingga dia itu luar biasa, menimba ilmu, memberikan ilmu kepada murid-muridnya juga. Aktif mengajar di sebuah lembaga pendidikan non formal sebagai tutor tes wawancara kebangsaan. Itu mungkin kalau saya baca semuanya sangat panjang sekali kurikulum vitae yang ada di Mbak Nisa. Kemudian pemateri berikutnya adalah ini yang katakanlah tidak asing bagi kita, terutama yang ada di Universitas Negeri Malang, Prof. Sukoyono. Selamat pagi, Prof. Beliau adalah Ketua Senat Universitas Negeri Malang, juga sebagai guru besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Tepuk tangan kepada beliau. Tentunya pengalamannya
sangat-sangat banyak sekali. Kalau saya baca mungkin bisa 1 jam sampai 2 jam lebih. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada materi pertama Mbak Nisa untuk menyampaikan paparannya. Ada sekitar waktu 30 menit Mbak untuk memaparkan hasil karyanya tentang hubungan sivik kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa jurusan HKM Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Setiawan yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan tesis yang sudah saya susun. Yang terhormat Kepala Biro Humas MPR RI Ibu Siti Fauzia SEMM, yang terpelajar Guru Besar FIS Profesor Dr. Sukoyono SHM, yang kami hormati seluruh staf perpustakaan yang telah bertugas untuk menyelenggarakan acara, serta yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan HKM sekaligus pembimbing tesis saya, dan hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya mahasiswa dari Hukum dan Kewarganegaraan, tentunya S2 PPKN ya. Saya katakan mahasiswa karena memang secara akademik saya sudah lulus karena sudah yudisium, tetapi belum wisuda. Makanya saya masih memakai label mahasiswa HKM seperti itu, Pak. Dan yang di sini pertama saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memang kita semua patutnya memang harus bersyukur karena pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk menghadiri satu acara yang sangat, menurut saya sangat bermanfaat, yakni pustaka akademik yang memang diselenggarakan kerjasama dari Perpustakaan MPR RI dengan Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Dan yang kedua, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan MPR RI dan juga Perpustakaan Universitas Negeri Malang yang telah memilih tesis saya untuk dijadikan sebagai kajian dalam bedah karya ilmiah pada hari ini Sabtu 14 Maret 2020. Nah, ketertarikan saya untuk menyusun tesis yang berjudul Sivik Kompetensi dengan Partisipasi Politik Mahasiswa ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan teoritis. Dan yang pertama alasan teoritis tersebut adalah bahwa perguruan tinggi itu memiliki peran yang sangat vital untuk mengembangkan sumber daya yang di situ memiliki keterampilan dan juga kemampuan untuk menjadikan warga negara yang baik, cerdas, dan juga nantinya mampu memiliki partisipasi yang bermutu. Selain itu, perguruan tinggi itu juga merupakan sebuah epistemic community yang mana di dalamnya banyak sekali tenaga-tenaga profesional yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah negara. Sehingga perguruan tinggi itu nantinya pasti juga akan menempa mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya untuk menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif. Dan menurut salah satu ahli ilmu politik yaitu Gabriel A. Almond, di situ dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka biasanya partisipasi politik itu juga akan semakin tinggi pula. Maka mahasiswa yang berada di lingkungan perguruan tinggi secara teoritis dia akan memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan, mohon maaf, orang-orang yang tidak berada atau pernah menempuh pendidikan tinggi. Itu secara teoritis. Dan mahasiswa yang berada di jenjang pendidikan tinggi ini pun ketika dikatakan memiliki partisipasi politik yang tinggi, itu juga bukan sekedar omong kosong seperti itu. Kita lihat dari sejarah negara kita saja, misalnya di antara tahun 1920 sampai 1930 di situ membuktikan bahwa pergerakan nasional itu digawangi oleh cendekiawan atau golongan terpelajar, yang mana mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang pada saat itu aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, yang pada puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 di situ berhasil membuat satu momentum yang sangat wow begitu ya, yang biasa disebut dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sehingga di sini
tidak heran ketika mahasiswa itu ada juga yang menyebut sebagai agent of change. Sehingga di sini mengapa saya meneliti mahasiswa ya, karena adanya berbagai macam teori dan juga fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu juga memiliki peran yang sangat penting. Selain itu, dari kajian salah seorang ahli ilmu politik di Indonesia menyatakan bahwa ada korelasi langsung antara demokrasi, partisipasi politik, dan juga kesadaran rakyat. Nah, dari adanya korelasi antara ketiga hal ini, maka partisipasi politik yang bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas, baik itu yang dilakukan secara terprogram ataupun tidak, baik itu dilakukan secara individu maupun berkelompok, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan non-profesional baik di bidang politik dan ketatanegaraan, itu perlu untuk diwujudkan dengan baik. Dan untuk mewujudkan partisipasi politik yang bertanggung jawab dan juga bermutu, salah seorang ahli dari civic education yang berasal dari Amerika, yaitu Margaret Steenman Branson, menyatakan bahwa partisipasi politik itu harus didasari oleh civic kompetensi yang tinggi, karena ada hubungan atau civic kompetensi seseorang atau kompetensi kewarganegaraan seseorang itu akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Nah, di sini ahli ini Branson menyampaikan bahwa civic kompetensi itu bisa diartikan sebagai kompetensi atau kecakapan-kecakapan yang harusnya memang dimiliki oleh warga negara. Nah, kecakapan-kecakapan ini sangat banyak macamnya. Kalau kita pakai literatur yang berasal dari negara-negara di Eropa, maka civic kompetensi itu atau kompetensi kewarganegaraan itu bisa dijadikan atau dibedakan menjadi 7 macam. Tapi kalau menurut Branson cukup dibedah menjadi 3 macam saja, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skill atau keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Nah, mengapa pendapat Branson ini yang saya pakai? Karena memang kalau kita menelaah di dalam kurikulum 2013, di dalam panduan umum pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya untuk pelajaran PPKN, maka 3 atau civic kompetensi yang disampaikan oleh Steenman Branson inilah yang digunakan sebagai tujuan dari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, baik itu di pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, yang mana memang pendidikan kewarganegaraan itu diwajibkan sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, kemudian di sini mengapa saya memilih Universitas Negeri Malang dan khususnya jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang saya jadikan sebagai objek atau subyek penelitian? Alasan yang pertama adalah dari berbagai penelusuran yang sudah saya lakukan, Universitas Negeri Malang ini merupakan salah satu universitas yang favorit di wilayah Jawa Timur. Dan selain itu banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Misalnya ada fasilitas yang sangat memadai untuk meningkatkan soft skill maupun hard skillnya mahasiswa. Kemudian juga di tahun 2014 UM juga termasuk salah satu dari 50 universitas negeri yang memang ditunjuk atau sebagai salah satu unggulan dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Selain itu, di dalam Universitas Negeri Malang ini ada satu jurusan yaitu jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah untuk memproyeksikan mahasiswa itu menjadi guru PPKN, sehingga jelas bahwa di dalam kurikulum pembelajaran di prodi PPKN ini banyak sekali mata kuliah yang berkaitan dengan ketatanegaraan, hukum, ilmu politik, dan bidang-bidang kajian terkait dengan moral maupun filsafat, yang mana itu juga akan mempengaruhi tingginya civic competence seseorang. Nah, atas dasar hal itu, maka sudah barang tentu bahwa hal ini membuat kita itu berasumsi bahwa civic competence dan juga partisipasi politik mahasiswa dari jurusan HKN itu mesti tinggi. Tetapi itu masih sekadar asumsi atau dugaan primitif saja. Nah, agar ini tidak hanya menjadi dugaan primitif dan memang terbukti, maka di sini saya bertujuan untuk menguji hubungan kedua hal ini atau kedua variabel ini, yaitu antara civic competence dengan partisipasi politik mahasiswa. Benarkah mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan ini partisipasi politiknya tinggi, civic competence-nya juga tinggi, sehingga nantinya penelitian ini juga akan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun secara teoritis.
secara teoritis, maka penelitian ini nantinya diharapkan berguna karena bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa jurusan hukum dan kewarganegaraan, dan secara praktis ini juga diharapkan berguna bagi mahasiswa hukum dan kewarganegaraan, dosen hukum dan kewarganegaraan serta jurusan hukum dan kewarganegaraan, baik itu sebagai bahan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan atau bahkan juga sebagai bahan refleksi untuk menilai apakah memang tujuan dari pembelajaran ini sudah sesuai atau belum. Sehingga untuk mencapai tujuan dan dapat berguna tadi, penelitian ini saya mengemukakan satu hipotesis penelitian bahwa di sini ada hubungan antara civic competence mahasiswa hukum dan kewarganegaraan dengan partisipasi politik, baik secara parsial maupun secara simultan. Dan untuk melakukan penelitian ini, maka desain penelitian yang saya rancang adalah menggunakan desain kuantitatif. Dan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar dua variabel, maka jenis penelitian ini kami sampaikan sebagai jenis penelitian explanatory dengan metode survei. Nah, survei ini saya lakukan dengan saya menyebarkan angket yang sudah saya buat pada 84 responden, yang mana ke 84 responden ini saya pilih secara acak atau dengan cara stratified proportional random sampling, karena nantinya jurusan hukum dan kewarganegaraan ini saya bedakan menjadi dua tingkatan ya, yaitu mahasiswa S2 PPKN dan juga mahasiswa S1 PPKN, yang mana jumlah populasinya itu sebesar 671. Nah, dari penyebaran angket ini tadi, nantinya data akan kami olah, dan kami olah setelah itu kami analisis menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara dua variabel tadi, dan juga menggunakan analisis varian, yang mana ini untuk memperkaya kajian kami agar yang kami bahas tidak hanya menguji hubungan saja, tetapi kami juga ingin mengkaji apakah ada perbedaan antara civic kompetensi mahasiswa antara mahasiswa yang studinya di awal tahun, ke tahun kedua, tahun keempat, dan juga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan juga tahun keempat. Adapun angket yang sudah saya buat, angket itu saya kembangkan dari dua variabel utama, yaitu civic competence dan juga partisipasi politik, yang mana civic competence ini adalah sebagai variabel bebasnya atau variabel independen, sedangkan partisipasi politiknya ini adalah variabel dependennya atau variabel terikat. Nah, untuk civic kompetensinya, di sini untuk civic knowledge, di sini untuk alat ukurnya saya juga mengadaptasi dari yang sudah dikembangkan oleh Branson tadi, yang mana di situ ada 5 pertanyaan dasar. 5 pertanyaan dasar ini meliputi terkait dengan sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia, landasannya itu apa. Kemudian juga bagaimana peran warga negara itu untuk mencapai tujuan negara, serta di situ bagaimana pengetahuan dari mahasiswa itu terkait dengan hubungan antara Indonesia dengan negara yang lain. Nah, dari kelima indikator ini kemudian instrumennya saya bikin jadi sebuah tes. Jadi dari sebuah pernyataan, misalnya dari indikator yang pertama itu nanti akan saya jabarkan menjadi 4 soal. Nah, dari 4 soal itu adalah soal pernyataan benar dan salah. Kalau mahasiswa tadi bisa menjawab 4 soal tadi dengan benar, maka nanti dia akan mendapatkan skor 4. Kalau dia hanya bisa menjawab 3 soal yang benar, maka dia akan punya skor 3. Mengapa demikian? Karena untuk kita melakukan analisis regresi, minimal data kita itu adalah data interval. Makanya harus dilakukan konversi yang sedemikian. Kemudian untuk civic skill atau keterampilan kewarganegaraan itu adalah kecakapan yang dimiliki oleh warga negara yang di situ merupakan wujud dari aplikasi dari adanya civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, yang mana secara umum keterampilan kewarganegaraan itu sebenarnya ada 2, yaitu critical thinking skill dan juga participatory skill. Nah, di sini untuk penelitian saya fokuskan hanya untuk keterampilan partisipatori saja, yang di sini saya kembangkan 3 indikator. Adapun untuk alat ukurnya, saya membuat satu pernyataan dengan skala Survey of Study Habits and Attitude atau SSHA, sehingga di dalam alternatif jawabannya nanti adalah selalu, sering, kadang, atau tidak pernah. Begitu pula dengan civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Di situ tentu banyak sekali sikap-sikap yang memang
dimiliki oleh setiap warga negara. Tapi di sini untuk penelitian ini saya fokuskan untuk sikap demokratis saja. Untuk sikap demokratis ini saya ukur juga melalui 4 indikator yang kemudian saya jabarkan menjadi beberapa pernyataan yang juga diukur melalui skala SSHA. Adapun untuk partisipasi politik yang saya maksudkan di sini adalah partisipasi politik secara konvensional. Secara konvensional ini artinya partisipasi yang memang dilakukan secara damai ya. Baik itu termasuk dengan keikutsertaan dalam pemberian suara, keikutsertaan dalam diskusi publik, maupun keaktifan dalam membentuk diri bergabung kepada kelompok kepentingan. Atau kalau di sini di pertanyaan saya adalah bagaimana mereka itu bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Yang mana dari partisipasi politik ini saya ukur melalui pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Nah, dari angket yang kemudian saya sebarkan, sebelumnya kan tentu saya uji validitasnya melalui validitas isi maupun validitas konstruk, dan untuk agar hasilnya itu juga memiliki keadilan, juga saya lakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Dan dari penyebaran angket yang sudah saya lakukan serta analisis data yang juga sudah saya lakukan, maka di situ diperoleh 4 hasil penelitian. Yang pertama yaitu terkait dengan civic knowledge atau pengetahuan mahasiswa. Nah, bisa dilihat dari grafik yang sudah saya tampilkan di presentasi saya, bahwa secara deskriptif, artinya dari analisis persentase yang memang sudah saya lakukan, maka di sini dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat civic atau pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa jurusan HKN itu adalah tinggi. Nah, dari situ untuk persebarannya mungkin nggak kelihatan ya, ada yang di bagian yang bawah sebelah kiri itu. Nah, di situ menunjukkan benar pengetahuan kewarganegaraan itu tinggi, tetapi di sini ternyata yang menarik adalah ada pengetahuan kewarganegaraan yang di situ tingkatannya rendah dibandingkan dengan yang lain, yaitu terkait dengan landasan sistem politik Indonesia dan juga peran Indonesia dalam kancah internasional. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ternyata pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila dan juga kontribusi Indonesia dalam kancah internasional itu masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga kalau isu-isu yang baru ini nggak heran ketika ada anggota dari Putri Indonesia yang kemudian nggak hafal Pancasila gitu ya. Karena memang di jurusan HKN juga ternyata yang paling rendah pengetahuannya itu malah terkait dengan Pancasila ini. Jadi di sini dari soal yang saya bikin, mahasiswa itu masih sangat susah untuk membedakan secara konseptual fungsi-fungsi dari Pancasila. Misalnya di Pancasila sebagai dasar negara itu penjabarannya bagaimana, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu bagaimana, itu ternyata juga masih rendah dibandingkan dengan pengetahuan yang lain. Kemudian kenapa dua pengetahuan ini juga tetap perlu ditingkatkan? Ya karena memang pemahaman tentang ideologi negara dan juga peran negara di dunia internasional itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas isu-isu yang sedang berkembang dalam suatu negara. Sehingga yang mau tidak mau dia juga harus ditingkatkan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis inferensial atau analisis regresi antara hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik, tadi di slide yang sebelumnya dikatakan kuat ya, karena memang nilai R hitungnya itu berada pada rentang 0,700 sampai 0,90. Sehingga di sini korelasi atau hubungan itu mengindikasikan bahwa pengetahuan kewarganegaraan itu penting untuk dikembangkan karena ketertarikan pada kegiatan politik sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan untuk memahami isu-isu yang sedang berkembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan kewarganegaraan yang memadai akan lebih memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dengan baik. Ini adalah hasil penelitian yang pertama. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu terkait dengan keterampilan kewarganegaraan mahasiswa. Maka kalau dari analisis persentase kita lihat bahwa rata-rata keterampilan mahasiswa itu adalah tinggi. Tingginya ini bisa dilihat dari persebaran yang ada di bagian sebelah kanan, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam simulasi kegiatan politik di kampus seperti menghadiri orasi, menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk juga ikut serta secara aktif mempengaruhi proses politik itu tinggi.
Kemudian untuk keterampilan yang perlu ditingkatkan itu adalah keterampilan-keterampilan yang berimplikasi pada kesiapan mahasiswa untuk terjun dalam masyarakat sebagai warga negara yang aktif. Karena untuk yang khusus untuk diskusi publik itu entah kenapa, karena memang kelemahan dari penelitian kuantitatif itu kan kita tidak bisa mengorek lebih dalam ya. Kenapa di sini rendah, kenapa di sini tinggi, itu kan kita kelemahannya di situ. Nah di sini yang menjadi menarik adalah ketika keterlibatan mahasiswa di dalam diskusi publik itu rendah dibandingkan dengan keterampilan yang lain. Baik itu pernyataan yang terkait dengan mereka bersedia atau enggak jadi moderator, misalnya seperti itu, pernyataannya ternyata hasilnya tidak setinggi untuk keterampilan yang lain. Adapun untuk analisis regresinya, di situ disampaikan bahwa untuk keterampilan hubungan antara keterampilan kewarganegaraan dengan partisipasi politik itu adalah sedang, karena R hitungnya berada pada rentang 0,40 sampai 0,70. Dan keterampilan kewarganegaraan ini yang ditanamkan pada masa pendidikan tinggi ini termasuk pengalaman dalam berorganisasi dan juga kemampuan komunikasi diperlukan dalam partisipasi politik, sehingga ini yang kemudian nanti bisa juga untuk ditingkatkan. Adapun untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu terkait dengan sikap kewarganegaraan mahasiswa, maka bisa kita lihat bahwa ternyata semua mahasiswa rata-rata civic disposition mahasiswa adalah tinggi. Nah, dari hasil secara deskriptif ini maka bisa kita sampaikan bahwa ternyata mahasiswa jurusan HKN itu juga telah memiliki sikap untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian juga memiliki sikap untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu juga untuk menjaga fasilitas kampus dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa jurusan HKN itu juga dari hasil penelitian ini secara deskriptif, maka rata-ratanya juga terbuka dalam menerima pendapat orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah mau mengakui kesalahannya. Dan yang ketiga, kebanyakan mahasiswa juga mampu bersikap adil dan juga tidak diskriminatif. Dan kalau kita kaji hubungan antara civic disposition dengan partisipasi politik, maka terlihat bahwa hubungan antara sikap kewarganegaraan dengan partisipasi politik ini adalah sedang, karena memang berada pada rentang 0,40 sampai 0,70. Nah, civic disposition atau sikap kewarganegaraan ini merupakan nilai-nilai yang substantif dan ideal yang ada di dalam masyarakat, sehingga perlu mengedepankan solidaritas. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang dipandang sebagai pelopor untuk beraksi dalam partisipasi politik. Selanjutnya untuk hasil penelitian yang keempat, yakni terkait dengan hasil pengujian regresi secara simultan ya, antara civic kompetensi mahasiswa dengan partisipasi politik. Sebelumnya saya bahas dulu yang terkait civic kompetensi secara deskriptif, bahwa 88% mahasiswa itu memiliki skor yang tinggi terkait dengan civic kompetensi. Jadi ini gabungan dari 3 kompetensi tadi, yaitu civic knowledge, skill, dan juga disposition. Nah, dari 88% ini memberikan gambaran kepada kita bahwa 72 mahasiswa dari 84 responden itu memiliki pengetahuan yang sangat memadai terkait dengan sistem politik, pemerintahan, ideologi negara, kebijakan pemerintah, dan juga peran Indonesia di kancah internasional. Sehingga dengan kata lain, mahasiswa mampu menjadi warga negara yang aktif, yaitu warga negara yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial. Dan dari segi sikap, maka mahasiswa itu bisa dikatakan sudah mampu menampilkan sikap demokratis dengan sangat baik. Kemudian terkait dengan partisipasi politik yang saya bilang tadi adalah partisipasi secara konvensional, maka di sini terlihat dari bagian yang sebelah kanan, diagram batang sebelah kanan itu nampak bahwa ternyata mahasiswa partisipasi politiknya itu sangat tinggi. Di sini dilihat dari keikutsertaan mahasiswa dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, legislatif, kepala daerah, maupun simulasi pemilu di kampus atau biasa disebut dengan pemilu raya itu ya. Nah, ini adalah tinggi. Begitu pula dengan keaktifan mahasiswa dalam organisasi juga termasuk kategori tinggi karena mencapai skor 88%. Akan tetapi, ini yang sudah saya sampaikan tadi, keikutsertaan mahasiswa dalam diskusi publik itu yang berada di kategori sedang.
Nah, dengan demikian mahasiswa itu disimpulkan telah melakukan pekerjaan yang baik ya. Artinya mahasiswa telah mengembangkan kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan politik dan pemahaman terkait dengan isu-isu politik. Jadi sudah mampu untuk menerapkan. Nah, kalau kita analisis dari hasil regresinya, maka hubungan antara kompetensi kewarganegaraan dengan partisipasi politik itu adalah sedang, karena R hitungnya berada pada rentang 0,4 sampai 0,7. Nah, hasil penelitian ini kalau kita kaji secara teoritis, maka sejalan dengan pemikiran Branson tadi yang berpandangan bahwa civic kompetensi itu berjalan lurus dengan partisipasi politik. Sehingga agar partisipasi politik tinggi, maka civic competence harus dijadikan sebagai tujuan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena secara intensif pengalaman belajar itu akan mempersiapkan peserta didik, khususnya di sini mahasiswa, itu menjadi well informed, sehingga terbentuk peserta didik nanti yang akan memiliki partisipasi dalam kehidupan demokrasi melalui pembelajaran dan juga praktik. Nah, itu adalah hasil-hasil penelitian yang saya sampaikan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya bukti bahwa ada hubungan antara civic competence dengan partisipasi politik yang kuat, maka di sini menunjukkan ada indikasi atau mengindikasikan bahwa civic competence itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa. Sehingga di sini perlu agar guru-guru PPKN termasuk juga di sini calon guru PPKN dari mahasiswa HKN serta dosen-dosen HKN juga untuk merefleksikan apakah memang sudah civic competence tadi dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga nantinya mahasiswa ketika terjun ke dalam masyarakat itu juga bisa atau mampu berpartisipasi politik secara aktif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, tidak ada gading yang tak retak, sehingga perlu untuk dikajikan lebih lanjut supaya penelitian ini juga lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sangat luas sekali. Nah, bisa kita tarik suatu mungkin dari para peserta sini mungkin sudah bisa menjadikan gambaran apa sih sebenarnya yang disebut dengan civic competence itu seperti apa. Kalau di sini catatan saya menyatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, partisipasinya semakin tinggi terhadap politik itu juga. Berarti kalau misalnya ada di masyarakat kita itu melihat di masyarakat kita itu sudah pendidikan yang tinggi, tapi ketika ada pemilu raya masih golput, nah itu masih mungkin perlu dipertanyakan tentang partisipasi kompetensinya di bidang politik itu juga. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita ikuti paparan dari pemateri yang kedua, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Sukoyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid Hukum Bu Siti Kofiah dengan Bapak dari MPR dan saudara-saudara audiens yang berbahagia. Saya memang baru kali ini dengan perpustakaan MPR sudah saya sampaikan. Selama ini saya tugas MPR keliling Indonesia itu selalu dengan berkasihan itu dengan dua anggota DPR, satu anggota DPD, menemani saya keliling Indonesia itu cari masalah tiap provinsi, bukan pakar-pakar daerah tata negara, tentang GBHR, tentang otonomi, atau itu keliling Indonesia itu. Terakhir saya di Surabaya sebulan yang lalu. Malah saya ingat Pak DPR kan tersinggung karena hotel baru Novotel Samator itu bintang 5, waktu kita pakai matinya 20 kali lebih mati langsung itu. Jadi kapok itu. Jadi baru ini saya dengan terpos itu tentu dengan Pak Yara itu keliling Indonesia itu selalu ditugas MPR. Hari ini saya ada 3 kegiatan, satu di sini, jam 1 nanti nasional di Batu, tiba-tiba ditelepon wali kota Malang, jam 1 diajak kumpul-kumpul itu tentang corona itu. Ini saya diminta datang ke
Terus minta teman-teman Kumham, dan saya sesi 3 aja lah diputar begitu. Rupanya beginilah teman-teman biar tahu. Saya sepakat dengan wali kota Malang. Corona memang bahaya ya, tapi kita jangan terus berlebihan itu, sehingga akhirnya merugikan kita sendiri. Minggu lalu saya dengan Pak Mahfud itu di Jogja, itu banyak orang jual itu sudah tutup, nggak laku. Karena takutnya dengan corona ini kan akhirnya gimana ya, income ekonomi hancur pasti. Itu saya ngomong tadi, katanya gula itu dari 12,5 jadi 20.000. Oh berangkat. Tentu yang lain juga naik semua. Ini pengusaha main-main ini. Saham juga turun nggak laku. Kemudian dolar naik hampir 15.000. Itu kalau terus begini kita ikut lata, kuliah ditiadakan. Mau itu, itu terus berlebihan. Mestinya kan yang penting bagaimana kita menyikapi. Saya rektor UM, saya minta MIPA buatlah itu apa, diseptik itu sudah buat ini nanti dibagikan oleh kita semua. Bukan sabun antiseptik, ada obatnya, bukan sabun sap tangan itu ya. Kemudian juga kalau kita sakit ya pakai apa namanya, masker gitu aja. Yang waras nggak usah, nanti malah tegang semua. Ini yang penting bagi kita begitu. Jadi kita harus selalu berhati-hati, jangan sampai kita ikut rame-rame seperti ini. Nanti rugi kita, bisa kira semua kita nanti kalau begini, hancur negara ini pasti. Saya senang sekali dengan ini. Memang sekarang ini kan untuk akreditasi itu kalau ingin bagus, setiap seminar harus melibatkan mahasiswa, narasumber. Kalau ingin akreditasinya dapat A, nah ini baru pertama, M itu pertama, HKN itu bagus sekali. Dan terima kasih Ibu dari Perpustakaan MPN, baru kali ini kita melibatkan mahasiswa pertama. Ya moga-moga nanti berlanjut biar akreditasi kita bertahan terus A, baik prodi maupun institusi. Menarik sekali kita ini dikatakan bahwa ini berdasarkan penelitian terdahulu, bagus sekali. Ada novelty, ada temuan-temuan baru, bagaimana bahwa penelitian ini tentunya tidak plagiasi. Karena seringkali temuan plagiasi terjadi, yaitu tidak hanya mahasiswa dosen itu terjadi sampai ada sanksi. Ini bagus sekali. Berdasarkan yang lalu penelitian yang dilakukan oleh penelitian empirik itu, dan ternyata bagus. Hasilnya saya sepakat bahwa mahasiswa itu selalu motor atau alumni perguruan tinggi paling tidak. Kalau saudara lihat kebangkitan nasional, proklamasi itu kan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi, mulai Budi Utomo sampai proklamasi, misalnya Bung Karno itu teknik, Bung Hatta itu ekonom, Pak Yamin, Pak Pomo itu hukum, dan yang lain-lain itu alumni perguruan tinggi semua, tokoh-tokoh nasional. Sebelum didahului dengan Sumpah Pemuda, itu juga orang perguruan tinggi. Makanya sungguh tepat kalau titik ini, dan sepakat memang motor kita itu mahasiswa. Walaupun menurut saya, kalau kita mau realistis, agak melompok sekarang ini. Walaupun dikatakan hebat, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Kan masalah-masalah nasional sekarang mana menurut saya? Ya kemarin baguslah ada sporadis itu ya, ada demo tentang Omnibus Law, itu bagus lah, walaupun cuma beberapa tempat, tapi tidak ada respon yang lain. Tapi saya khawatir juga, dia baca nggak itu demo itu, karena ribuan halaman. Saya khawatir cuma ikut-ikut juga. Jadi kalau orang HKN itu partisipasi tinggi, saya sepakat secara umum nyatanya kan belum tidak ada sekarang ini dibanding misalnya 08, kemudian 45, lalu menggulingkan orde lama, lalu juga menurunkan orde baru. Sekarang ini secara nasional termasuk sudah tidak kayak dulu. Teks khusus HKN hebat sekali, diteliti ternyata perhatian saudara si kontennya bagus, sehingga ya moga-moga yang lain ikut seperti itu, yang bagus. Di sini
Dituliskan oleh saudara penulis bahwa kewenangan meliputi 3 hal: civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Yang mana yang knowledge-nya itu dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara civic kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa. Memang ya wajar ya, saya sering di kelas ngomong bahwa kamu itu orang AKL loh, kamu orang PKL loh, masa gini saya tidak ngerti. Beda aja di geografi, suka jadi gitu. Karena namanya orang AKL itu harus wawasan kelembagaan. Ya aneh kalau Pancasila tadi dikatakan kurang bagus tuh, ya aneh kalau orang jurusannya itu. Saya sering katakan, saudara itu benteng terakhir Pancasila. Kalau ada apa-apa, misalnya Pancasila, kalau yang dicari paling dulu kamu. Iya, apalagi besar Pancasila itu berdisik. Makanya kamu itu benteng, harus merasain. Kan soal rapat kemarin kan pas saya silang itu saya maklum gitu ya. Kalau di panggung itu, kalau bukan dosen Pancasila, sila keempat itu sila paling sulit itu. Nah, itu kan di bawah panggung mungkin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat sosial, terus kan dia bilang musyawarah apa gitu. Ya, itu kalau anak saya bilang gini, alah terkaruan apapun paling dia iso gitu. Karena di bawah panggung itu, dan dia bukan dosen Pancasila. Sangat maklum. Kalau dosen Pancasila digitukan ya, guru PMP sampai ke apa ya kebaca. Jadi ada hal seperti itu. Saudara itu tanya mungkin kalau dadah saya apa ngomong gitu. Dulu kan waktu ketuhanan jamaah salah 2 gitu kan, langsung kan sering kali lupa. Jadi kalau sebaiknya memang betul tadi saudara yang mahasiswa itu harus mendalami Pancasila. Namanya saudara calon guru BPKN, itu bagus sekali itu. Kemudian civic skill. Peneliti menuliskan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara civic skill dengan partisipasi politik. Ya mestinya kalau pengetahuannya luas, kemudian keterampilannya ya mestinya bagus ya, terus diteruskan dengan sikapnya, kan sikapnya bagus di sini. Memang saya memang angin-anginan teman saudara itu saya lihat di sini ya, di UM itu untuk jadi tokoh itu kayak angin-anginan, kayak iya kayak enggak gitu, kayak sungkan-sungkan gitu. Tentunya harus berani, tapi saya berkali-kali katakan silakan saudara aktif, tapi jangan lupa tujuan utamanya belajar. Saya dulu juga aktivis, tapi saya terbaik. S1, S2, 3 selalu terbaik, aktivis tapi. Ini jangan kayak aktivis kalau pas kegiatan pilihan apa atau apa gitu muncul terus, waktu kuliah hilang. Kalau saya kayak repot itu. Nah ini yang terjadi, makanya betul harus konsekuensi. Ya lucu kalau saudara pengetahuannya luas, ini kan orang pakai semua tuh. Kemudian keterampilannya nggak kurang, lalu sikapnya bagus, itu mestinya konsisten. Kalau luas ya bagus itu mestinya begitu. Makanya perlu ditambah penguasaannya dan keterampilannya. Harus ditambah terus. Itu saya yakin insya Allah nanti dengan adanya ini memacu saudara untuk jadi lebih baik gitu ya. Jadi tesis ini saya katakan sekali lagi sangat menarik karena hal baru, belum pernah. Kemudian relevan sekali dengan kondisi saat ini karena peneliti tadi diawali dengan bahwa memang peran mahasiswa itu besar sekali dalam rangka perubahan. Tidak ada yang perubahan yang diawali dengan buruh, itu tidak ada. Biasanya mahasiswa, makanya mahasiswa itu mahal kan. Jadi kalau demo itu di mahasiswa tentunya lebih mahal dengan demo yang dilakukan buruh, kayak catering itu lah. Jadi kalau mahasiswa lebih mahal, buruh sana lebih mahal lagi. Ini kalau di masyarakat begitu. Kemudian juga saudara tentunya pasti tahu ya gimana sih media apa sih yang harus kita pakai agar apa yang kita sampaikan itu bisa nyampe, bisa tercapai. Media apa yang kita gunakan?
Itu perlu ya Mas tahu itu misalnya, karena media itu walau bagaimanapun kan senang orang-orang yang ngomong lain gitu. Nah, saudara harus cari hal-hal yang bisa menarik mereka, misalnya mau yang ngomong apa lah itu sudah dipoles sehingga mereka mau mengekspos itu. Kalau saudara mengekspos anjing gigit manusia itu menarik apa enggak? Tidak menarik. Kalau manusia gigit anjing, nah, baru menarik. Nah, bagaimana isu-isu bisa saudara poles sehingga media itu menarik, bisa menyampaikan apa yang saudara inginkan. Lihat di media itu ya, apakah media elektronik, media cetak, itu yang diundangkan orang yang aneh-aneh itu. Saudara ngerti, tapi kan dengan dia diulas sedemikian rupa sehingga menarik gitu. Bayangkan kayak sama namanya itu yang sering di TV One itu, Rocky Gerung, kan ngawur sak ngawur Pancasila itu ateis boleh. Kalau sila kemanusiaan itu ateis boleh, dia lupa atau dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu biar menarik mungkin bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ateis kan tidak boleh. Dia lupa bahwa Pancasila itu satu dengan yang lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, tapi orang senang, ateis ternyata boleh Pancasila itu. Nah, itu. Jadi dikemas seperti itu sehingga orang mau mengundang berkali-kali. Itu cara-cara mereka begitu. Jadi saudara jangan karena itu kamu kayak gitu ya. Maksud saya bagaimana isu itu bisa dikemas sehingga media mau mengekspos itu tanpa merusak kayak orang-orang yang di TV itu. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian masa sekarang ini tentunya kenapa sih kok yang di ibu kota aja yang aktif itu di daerah kok belum begitu. Di daerah yang banyak aksi kan Papua Merdeka. Tapi di luar itu kan sudah jarang. Mana malah ada isu-isu. Kalau nggak nasional ya lokal. Tapi kan lokal lebih penting. Misalnya saudara tahu KKN apa itu. Karena kalau saudara sering isukan itu, mereka akan ditindak. KPK itu ngomong saya tanya waktu saya langsung di KPK. Kenapa malah kena semua wali kota, bupati dan DPK? Karena banyak yang ngomong itu, lapor itu. KPK tidak pernah menindak orang yang tidak dilaporkan, tidak pernah. Karena tidak yang dilaporkan itu sudah kewalahan. Makanya saudara yang jeli misalnya untuk biar orang rakyat sejahtera tentang korupsi, isu yang menarik-menarik itu. KKN itu kan masih pada jaringan sampai hari ini. Bisa saudara lihat di kota, kabupaten, gitu. Nah, gimana? Itu di demo mestinya. Agar saudara tentunya mempraktekkan apa yang saudara peroleh dari tulisan itu. Ini yang saya lihat surat. Isu nasional kan ada kejauhan itu ya, membaca aja nggak ada sering. Kami ikut demo di kelas itu. Oh iya. Tentang apa saya apa itu nggak ngerti. Ya apa demo nggak ngerti sih kalau melok. Jangan harus tahu dulu. Omnibus Law itu apa? Terus kenapa di demo? Baru ikut demo. Jangan ikut-ikutan nanti gimana. Kemudian juga relevansi tesis dengan situasi sekarang ini, indikator yang digunakan dalam mengukur strategic scale inisiatif mahasiswa untuk ikut secara aktif mempengaruhi proses politik baru sekali ini. Paling tidak ya lokal-lokal dulu lah apa yang perlu saudara bisa kritisi. Kemudian juga saya lihat penelitian lain dengan mungkin ya UM macam ini di isu-isu UM gitu ya. Tapi di luar saya lihat peran saudara kurang. Boleh kata UM nggak dikenal itu. Karena saya lewat setiap kali saya dari Sawit Jajar kantor saya yang lain ke sini kan lewat DPRD itu tidak pernah lihat bendera UM di situ. Ya ada bendera UIN, UB gitu. Nah, kita tidak ada. Tapi jangan tidak berarti bahwa kita harus ikut. Tapi tanpa ngerti. Kalau ngerti, saya berharap sungguh isu lokal aja. Nasional nanti aja. Lokal kalau kota itu nggak korupsi ya bagus sekali. Kalau wali kota saya tanya ya tidak pernah korupsi. Kan saya pernah baik dengan kepala daerah kepala. Kemudian juga dikatakan oleh penulis bahwa civic discussion ini sebagai kompetensi yang paling substantif
Iya, yang paling esensial yang telah dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Hanya ini Pak, yang perlu nanti rekomendasi itu jangan hanya neliti HKN aja. Ya. Saya katakan HKN itu maklum lah ya, kalau sudah rekomendasinya bagus. Di luar HKN bagaimana? Untuk meneliti lanjut tentunya harus begitu. Lihat aja teman-teman misalnya di FIS saja, tertarik enggak? Saya sering tanya teman sejarah nih, maklum nih kan dari sejarah tuh lepe kok waktu-waktu lagi apa sih karena itu batu-batu tertarik pada sejarah nggak dia? Waktu-waktu dicengin bolak-balik dilus-lus itu buat karena nggak pentingnya. Jadi bagus, ya, tapi kembangkan lebih lanjut atau untuk peneliti berikutnya. Kelebihannya saya baca itu bagian tesis ini isinya adalah secara detail lah. Penulis seperti sampaikan detail sekali, bagus sekali. Kemudian juga ini hal baru karena apa, selama ini tidak pernah teliti hanya pada bervariabel saja, jadi lengkap 3 variabel itu jarang diteliti. Nah ini lengkap 3-3 tadi, baik pengetahuan, keterampilan maupun apa namanya disposition. Lalu juga beliau mengelaborasi hasil dari temuan penelitian dengan contoh nyata kegiatan mahasiswa dan partisipasi politik atau pilihan macam-macam. Tadi kan contoh real itu kelebihannya. Nah, lalu juga argumentasinya dan sampai kenapa sih kurang itu tadi kenapa kok HKN? Nah, itu yang perlu argumentasinya dipertajam kenapa yang diteliti kok hanya HKN. Kemudian untuk peneliti lanjut atau saudara ajukan aja itu sekarang penelitian itu tidak harus dosen. Ya, nah, dengan mahasiswa itu dilanjutkan ke semua prodi itu. Dananya kan lumayan bisa ratusan juta. Ya. Dengan Pak Didi aja bimbing. Jadi saya kira gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak Koyono sangat memberikan pencerahan bagi kita terkait dengan karya dari Mbak Nisa ini. Lanjut, masih semangat kira-kira para peserta? Masih? Yang latihan saja ya? Yang Mbak-mbaknya? Masih semangat? Masih semangat. Baik. Sesi berikutnya adalah sesi, saya beri waktu untuk sesi tanya jawab di sini. Saya batasi 3 penanya terkait dengan bedah karya dari tesis dari Pak Nisa itu sendiri tentang hubungan sifil kompetensi dengan partisipasi politik mahasiswa ini. Baik, saya batasi 3 penanya di sini. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. 1, saya 3. 1, 2, 1 lagi. Yang perempuan. 1, bapaknya tadi. 2, yang perempuan sekarang. Ada? Kesempatan bagi para peserta untuk menanyakan hal-hal terkait dengan tema ini. Kami silakan ya, Bapak, Ibu, Mbak. Ada yang bertanya? Enggak ada? Kalau nggak ada nanti saya serahkan kembali ke Masnya. Oke, 3 penanya sudah. Yang pertama dulu, silakan. Jadi begini Mbak, saya mungkin kepada pemateri saya ingin bertanya mengenai hal politik karena ini kan pembahasannya mengenai politik. Jadi begini loh Mbak, saya mau bertanya seperti ini. Ada apakah kenapa kok di yang tahu saya tuh selalu mendengar politik itu kenapa selalu dicap sebagai suatu hal yang buruk? Dikatakan mungkin pandangan seolah-olah itu pandangan kalau berhubungan dengan politik, kita ngomong masalah politik pasti kalau yang pernah saya dengar itu ada satu misalnya politik itu mohon maaf kotor, ada juga yang mengatakan tempat haus akan kekuasaan, ada juga yang mengatakan tempat
untuk saling menjegal. Padahal kalau saya mendefinisi pengertian dari politik itu tidak seperti itu sebetulnya. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul pandangan seperti itu? Bahkan pun, mohon maaf ini Mbak, saya mungkin sedikit mengungkapkan, ketika saya punya cita-cita, waktu dulu ketika semester 1, saya tuh pribadi punya cita-cita yang tinggi. Saya ingin misalnya ingin jadi pejabat dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang berbau-bau dengan politik, tiba-tiba saja, mohon maaf ini teman-teman saya mengatakan, lebih tepatnya tetangga saya yang mengatakan gini ke saya, kalau kamu ingin menyentuh politik, coba sekarang kamu ambil cermin, kamu lihat wajahmu, cermati matamu, gitu katanya. Entah apa maksudnya, padahal di undang-undang tidak ada aturan bentuk mata atau perasaan, tidak ada aturan warna kulit dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba dikatakan seperti itu, mohon maaf ini Mbak, saya kan belajar dari pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa yang masih baru belajar. Yang saya rasakan di lingkungan saya itu seperti itu, kok rasanya ada sesuatu dengan politik. Nah ini kalau di film ada apa dengan cinta, yang menjadikan saya pertanyaan ada apa dengan politik ini sebenarnya. Terima kasih Mbak, mohon saya diberi pencerahan Mbak selaku mahasiswa yang mau semester akhir ini. Terima kasih. Prof. Suko yang saya hormati dan saudara-saudari yang Nisa ini pertama sangat kreatif, bagus tesisnya terpilih untuk diangkat di Pustaka Akademi. Dan kebetulan saya pembimbingnya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu wajar. Tadi di awal disampaikan oleh Michael tadi, politik itu kotor, jahat. Jadi partisipasi masyarakat, kepedulian masyarakat itu juga politik, kebijakan-kebijakan negara itu politik. Saya senang sekali judul yang tadi, hubungan civic kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa. Nah, 3 variabel yang terdiri dari civic knowledge, civic skill, dan civic disposition itu ternyata memang ada hubungan dengan partisipasi. Bahkan di awal saudara, partisipasi, kalau orang diam saja itu apakah bukan partisipasi? Bisa berdebat dengan saya, tidak partisipasi, Pak. Diam itu juga partisipasi. Sehingga kalau Prof. Suko mengatakan ada demo-demo kok nggak ada bendera UN, apa nggak partisipasi. Tahu itu salah nggak untuk demo, itu kan juga bagian dari partisipasi. Tingginya civic knowledge, tidak datang di pemilihan umum karena tahu yang dipilih tidak tepat, diam itu juga bagian dari partisipasi. Karena memilih adalah hak untuk tidak memilih itu juga partisipasi sebenarnya. Sehingga orang kalau mau mengatakan golput itu jelek, menurut saya ya itu bagian dari pilihan untuk tidak memilih sebenarnya. Itu juga partisipasi, jadi diam. Cuma nanti penelitian itu diteliti bagaimana partisipasi yang levelnya rendah. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut, tinggi rendahnya partisipasi politik terhadap pengaruh antara civic kompeten dengan tinggi rendahnya partisipasi. Mungkin akan ada penelitian lebih lanjut seperti itu. Tapi yang jelas, kalau orang mau partisipasi tidak punya civic knowledge, tidak punya civic skill, tidak punya civic disposition, pasti tidak akan tahu. Orang Jawa kalau tahu ketemu orang tua harus apa? Harus menunduk nyusul karena tidak ada civic knowledge-nya. Kalau orang tua harus permisi nyusul, masuk rumah juga ada ketok pintu, itu adalah bagian dari civic knowledge. Jadi kalau nggak ada pengetahuan yang ini, nggak akan ada partisipasi dan nggak tahu. Nah, oleh karenanya, mengapa pendidikan warga negara itu menjadi mata kuliah wajib di sebuah perguruan tinggi? Semua mahasiswa semua harus mengambil wajib, termasuk Pancasila. Karena ini teorinya memang civic kompetensi ini akan berpengaruh kepada besar kecilnya partisipasi masyarakat itu. Nah, oleh karena itu saya menurut bagus dari judul ini, mungkin nanti akan ada penelitian lebih lanjut tentang civic kompetensi tadi itu. Nah, cara bagaimana sekarang meningkatkan civic kompetensi tadi itu? Antara civic knowledge, civic skill dan civic disposition itu
Tentu dalam proses pembelajarannya diajarkan mulai SD, SMP, SMA, bahkan keluar tinggi juga wajib mata kuliah itu. Nah, cuman problemnya memang selama ini bebannya masih pada civic knowledge-nya, belum pada civic skill dan civic disposition. Nah, guru seringkali memang masih terjebak kepada pembelajaran civic knowledge-nya. Kejar paket materi selesai, yang penting berpasir kontrak nggak diukur, nggak dilihat. Makanya yang civic skill tadi harus perlu dilatih, dibiasakan. Sikap juga perlu dibiasakan. Jadi sikap hormat, sikap taat, sikap partisipasi itu tidak hanya cukup diajarkan menjadi civic knowledge, tapi juga harus dilatih. Bahasanya harus dihabituasi dalam itu. Nah, jelas kira-kira begitu. Jadi saya setuju sekali memang ada hubungan civic kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa. Cuman seperti apa hubungannya? Berapa tinggi rendahnya itu bisa ditindaklanjuti nanti oleh tahun-tahun berikutnya. Nanti ini yang S2 yang mau lulus atau yang sedang menyusun tesis bisa ya melanjutkan dari penelitiannya saudari Nisa itu terkait dengan civic kompeten. Nah, kemarin terkait dengan Prof tadi sampaikan kenapa hanya HKM. Jadi awal juga kita ternyata memang Nisa punya keraguan apakah orang civic atau HKM nanti juga seperti itu. Nah, dan kalau nanti berubah misalnya mahasiswa FIS atau mahasiswa UM diambil dengan proporsi sampling juga mungkin akan baik juga, karena memang mahasiswa itu menjadi apa tadi akhirnya perubahan. Mahasiswa itu yang paling hebat, mahasiswa itu paling hebat. Titel maha itu setelah Tuhan yang mahasiswa. Tuhan maha usaha maha ngasih, berikutnya mahasiswa. Makanya bisa jatuhkan presiden kan mahasiswa, bukan MPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo, saya dari Indonesia Timur, dan pada saat ini saya sangat bangga sekali mengikuti kegiatan ini karena dihadiri oleh pemateri yang luar biasa dan juga perwakilan dari MPR RI. Jadi ini sebuah pengetahuan dan juga sebuah kebanggaan bagi saya yang mungkin pada saat ini mungkin perwakilan dari Indonesia Timur khususnya mahasiswa. Jadi saya sangat bangga. Jadi saya mungkin langsung saja karena yang berkaitan dengan temuan dari pemateri yang mengatakan bahwa mahasiswa KN ini ternyata untuk politik luar negeri, hubungan Pancasila dan juga hubungan politik Indonesia luar negeri itu mempengaruhi. Jadi ada beberapa literasi yang setelah saya baca. Yang pertama itu dari Komisi Sosial bahwa lingkungan itu mempengaruhi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu mempengaruhi juga antara keterampilan dan juga watak kewarganegaraan. Ada juga yang meneliti bahwa memang pendidikan itu mempengaruhi perilaku pemilihan konteks dalam partisipasi politik ini. Nah, satu penelitian lainnya mengatakan bahwa ternyata peran media itu memang mempengaruhi perilaku pemilihan, contohnya partisipasi ini. Nah, faktanya sekarang media-media di Indonesia ini kan begitu banyak elit atau market yang mengendalikan itu. Artinya orang-orang politisi semua yang memiliki media sekarang. Jadi kepercayaan mahasiswa untuk media itu sangat minim, memang itu faktanya. Jadi temuannya itu juga sangat berkorelasi tentang faktanya. Jadi memang kalau saya pribadi itu juga jarang mempercayai media. TV Bang juga punya orang politik, Metro juga begitu. Jadi quick count pemilihan juga itu diprediksi dari hasil dari TV Bang lain di Metro juga lah. Itu kan market yang mempengaruhi, market, kemudian elit dan juga civil society. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Mbak, kira-kira langkah Mbak yang konkret dan juga mungkin ini saya butuh masukan dari yang terhormat Prof. Sugo, karena saya juga nanti akan meneliti tentang perilaku pemilihan dan partisipasi politik. Ini sangat menarik bagi saya. Jadi gimana sih menurut Mbak itu peran media dan apa model literasi mahasiswa agar meningkatkan partisipasi konteks perilaku pemilihan ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mahasiswa HKN
pasca sarjana. Terima kasih. Buruk. Jadi memang kalau kita ngomongin terkait dengan politik yang sudah dimaksud oleh Mas Michael tadi, itu jelas itu adalah politik dalam arti sempit ya, yang bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan, memperoleh kekuasaan di tingkat entah itu nasional maupun daerah. Dan di situ memang kalau ini biasanya memang mesti dialami oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat awal. Apalagi kalau di HKN itu ada yang namanya ilmu politik ya, yang mana kalau kita lihat berangkatnya ilmu politik kan nanti dari barat, yang mana politik itu baik, politik itu nanti tujuannya adalah untuk memberikan kebajikan dan seterusnya. Tetapi nyatanya setelah kita dibentrokkan dengan fakta, ternyata faktanya nggak begitu. Ternyata politik itu kotor, ternyata politik itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Jelas yang masalah itu sebenarnya bukan politiknya, tapi manusianya gitu. Karena memang manusianya dari segi sikap itu banyak yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau bahkan nilai-nilai persatuan dan seterusnya. Selain itu juga akhirnya yang diekspos media, kalau agak berkaitan dengan Mas Aryo tadi, yang diekspos media itu juga banyak yang jelek-jeleknya itu banyak sekali diekspos, tapi sebenarnya ya tetap ada manusia kan mesti ada hitam putih ya, ada baik buruk, tetapi untuk sisi baiknya itu tidak pernah diekspos. Yang mirisnya lagi adalah orang-orang yang berkecimpung di politik dulunya juga mahasiswa dan dulunya juga idealis, tetapi yang sangat disayangkan adalah idealismenya itu ketika mereka sudah memiliki kekuasaan itu menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali, sehingga malah mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya mereka sendiri. Maka dari itu menurut saya sudah waktunya generasi-generasi muda yang memang di situ memiliki komitmen yang baik. Misalnya Mas Michael punya satu pendirian yang bahwa saya tidak akan terpengaruh apabila ada hal-hal yang mengajak saya tidak lagi idealis. Itu perlu untuk maju juga ikut ke kegiatan politik menurut saya, supaya nanti wajahnya politik Indonesia itu menjadi baik. Tapi masalahnya sekarang orang-orang yang dalam tanda kutip baik sebenarnya, dan dia punya komitmen, punya integritas, tapi nyatanya nggak ada yang berani, takut masuk politik nanti aku jadi ikut-ikutan jelek misalnya seperti itu. Dan itu yang terjadi Mas, sehingga kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya seharusnya ya tetap bagaimana manusianya tadi ya, mahasiswa-mahasiswa ini juga ditempa agar idealismenya itu nggak hanya berhenti di perguruan tinggi, tapi juga lanjut sampai ketika mereka itu juga memegang kekuasaan. Itu sih sementara kalau pendapat saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Ustaz. Untuk Prof mungkin bisa. Ya, terima kasih. Jadi itu politik dalam arti teori dan politik praktis itu memang ada sejalan antara dasar dan sains. Apa yang kita harapkan dengan kenyataan itu memang berjalan. Jarak antara harapan dan kenyataan itu masalah, problem yang harus kita pecahkan. Saya yakin saudara semua kan punya harapan, keinginan itu, tapi kenyataannya seperti itu. Dan jarak antara keinginan dan kenyataan itu problem yang harus kita selesaikan. Memang perhatikan bangsa ini, kita ini. Kalau kita lihat di praktek kenegaraan di luar itu lebih bagus dengan kita, tapi di sini kenapa seperti ini? Menurut teori, demokrasi itu pilar yang penting kan partai. Negara kita itu mengatakan negara demokrasi, juga negara hukum. Jadi kita selain negara hukum juga negara demokrasi, sering dikatakan kita itu negara hukum yang demokratis, atau dibalik negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dan prakteknya kan sangat memprihatinkan. Saya pernah ikut partai dulu, saya PNS tahun 1999. Kemudian tahun 81 saya ikut partai. Saya terakhir 99 itu wakil ketua di Jawa Timur, masih muda. Saya kepala 27 mulai ikut partai. Ya ternyata seperti itu. Lain apa yang saya peroleh dalam teori saya kuliah dengan praktek itu sungguh berbeda jauh sekali. Sering saya karena dosen punya idealisme itu ditertawakan dengan teman-teman ini. Bahkan teman saya dekat itu
saya untuk beberapa sudah mundur karena PNS belum milih. Abdullah Putih itu teman dekat saya, kena korupsi diajak korupsi helikopter. Julukan lain Jabar, teman dekat saya, korupsi Quran itu dan anaknya. Saya dekat sekali dengan mereka. Banyak yang lain teman-teman saya angkatan itu yang kena masalah-masalah. Memang banyak sekali teman-teman waktu di pergerakan itu hebat ya ngomong soal anti korupsi. Tapi ternyata setelah jabat lain, pengaruhnya bukan main. Saya katakan tadi kan partai itu salah satu pilar demokrasi. Tapi nyatanya partai partai yang ada itu mana sih yang tidak kena KPK itu? Walaupun kita katakan oknum, semua kan tidak mungkin. Kemudian juga apakah dalam pemilihan pimpinan, apakah munas atau apa, itu demokratis? Sulit juga. Saya waktu ngajar di pasca di Jember terakhir itu, waktu PAN munas itu, lempar-lemparan kursi itu ditanyakan masih bagaimana pilar demokrasi seperti ini. Ya saya memang ya kita perlu benahi, makanya saudara mahasiswa apalagi yang S3 yang tidak lama lagi doktor nanti harus bisa merubah situasi ini. Jadi saya khawatir kalau saudara masuk lebih mewarnai lagi, lebih meramaikan lagi. Memang tidak mudah kita ngomong, tidak mudah mengalir. Misalnya sudah jelas kuat, partai kita sudah kuat, itu masih ingin buat curang. Saya ngomong kenapa sih kita harus curang? Itu ternyata terjadi. Kenapa kita harus curang? Kenapa kita harus begini? Kenapa harus manipulatif? Setiap pilkada itu yang kalah pasti dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa lawannya itu curang, manipulatif. Apakah ada, saya tanya, calon kepala daerah yang tidak manipulatif? Tidak ada semua mengerikan. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu ya semua tahu bahwa yang ajukan pun ya kalau dia itu sama aja, cuma dia kalah gitu. Ini problem bangsa, masalah perilaku kita, moral kita, bangsa kita memang perlu dibenahi secara menyeluruh. Repotnya kan perlu figur nasional, ya. Langkah orang kaya zaman pendiri negara dulu. Pendiri negara itu berjuang tanpa dibayar. Udah sekarang ya tidak mungkin nggak dibayar ya. Tapi jangan kita maju tak gentar membela yang bayar. Orang Jawa bilang mono ya mono ning aja mono. Komplek, kalau saudara nanti sudah di lapangan komplek. Sungguh demi Allah saya pernah dipaksa di Tara Kapling itu pernah. Saya tolak itu dan malah di pimpinan itu panggil saya. Maksud kau jadi tolak, kok geger. Aneh, ditolak itu malah tidak bisa. Sertifikat itu, salah sih sertifikatnya. Sampai hari ini saya belum tahu tempatnya mana, saya belum pernah lihat. Mau daerah ini jauh, tapi saya belum itu dapat. Jadi itulah kenyataan. Jadi saudara mau menentang itu tidak mudah. Ini sistem. Makanya saya usul pernah pertama kali itu kita di MK waktu kita diskusi itu saya ngomong harus kembali ke daerah lah pilkada itu. Silakan DPRD untuk gubernur, wakil wali kota tanpa merubah UD. Kalau presiden ya sudah karena UD-nya mengatakan begitu. Untuk kepala daerah itu kan dikatakan di UD bahwa kepala daerah itu gubernur, wali kota itu dipilih secara demokratis itu aja. Demokrasi bisa langsung, bisa nggak langsung. Saya ngomong gitu apa kata teman-teman? Sungguh waktu itu Pak Suko itu saya baru sih, gaya kan? Saya terbaru. Nah, sekarang semua sudah, oleh Pak Mahfud pun sudah mau mengatakan di TV, kembalilah ke DPRD. Sudah mau dulu saya sungguh itu dikatakan di MK itu waktu diskusi di Bogor di tempatnya pendidikannya MK itu saya dikatakan pada baru. Saya dengar masuk orba masuk bayangkan karena apa? Kalau kita teruskan ini money politik itu terjadi terus karena harus kembali kan kepala daerah itu bupati itu paling nggak 50 M. Pak Prabowo kan bilang kan dulu pidato saya kalau ada kader saya maju ke saya ingin kepada saya tanya
Nah, ijazahnya apa? Kamu punya uang berapa? Itu Pak Prabowo pidato itu. Nah, ini semua partai tidak hanya dari itu kenyataan. Kalau menang bagaimana? Kan harus cari pulih. Nah, gimana lagi ya rakyat? Makanya sistem politik ini harus diubah. Siapa yang bisa mengubah? Ya pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, tergantung kekuatan politik mereka. Kalau mereka mau merubah, insya Allah bisa. Jadi negara kita itu kan yang kuasa partai. Tidak ada jabatan tanpa rekomendasi partai sekarang. Ada partai yang bagus, insya Allah harus kayak. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Semua jabatan. Saudara ingin jadi apa? Itu rekomendasi partai, hakim konstitusi, hakim agung, kepala daerah itu maju pertama harus direkom partai, kalau nggak bisa maju. Independen bisa tapi tidak mungkin menang. Nah, ini kenyataannya. Makanya baik buruknya tergantung partai lah, partai yang buat undang-undang. Gitu. Moga-moga lah mulai sadar teruskan negara ini hancur. Ibu-ibu, bapak ini yang di MPR kan tahu persis betapa. Tadi ngomong ibu kita ini, dapil Malang Raya itu habisnya sekitar 7-10 M untuk dapil Malang Raya. Nah itu kan nggak mungkin dosennya rendah itu soal. Itu kenyataan, harus orang yang punya dana besar. Apalagi kalau kayak Krisdayanti punya dana berpengaruh, insya Allah yang dijadi. Pemilihnya tertinggi di Malang ini. Ketua partainya aja kalah itu. Terpaut 30.000 antara Krisdayanti dan Pak Basara. Kalah 30.000 ya kan? Ya untung masih jadi. Kalau tidak bagaimana kan malu. Dan saya ngomong di mana-mana itu ketua partai atau firman partai kalau diamankan dapilnya jangan dimasuki entertain. Nanti kalau kalah malu partai apapun. Kayak Eko itu pan dianjurkan tertinggi pasti itu. Eko Patrio itu tertinggi mesti itu. Karena dia punya dana, dia orang terkenal. Orang Eko tahu semua orang bisa nganjur. Dapil nganjur. Nah ini perlu kita jadi pisahkan antara politik dan teori dan praktek. Dan ini tugas kita semua gitu. Jangan sampai saudara nanti masuk lebih meramaikan itu. Aktivis semua kok mereka itu yang jadi itu semua aktivis atau mahasiswa. Setelah di sana ternyata lupa. Tapi hebatnya teman-teman tuh walaupun korupsi, ngomongkan koruptor itu biasa kok, kayak dana korupsi. Biasa. Dan mesti selalu kalau dipegang KPK didolimi gitu. Semua dan umatnya pengikutnya percaya didolimi padahal memang yang korupsi terbukti kan buktinya. Ini makanya saya minta kalau saudara tadi dalam rangka aktivitas mahasiswa lo demo lokal aja lah, isu lokal aja. Kalau lokal kayak saya teman mahasiswa saya yang dari Papua saya bilang kamu keliru loh mas, kalau demo ingin merdeka yang nyuruh pejabat daerah itu kamu dibiayai. Padahal yang korupsi yang nyuruh kamu itu. Sekarang itu kan kekayaan daerah itu dikelola daerah 70%. Papua itu kaya raya karena masih miskin. Ya mereka yang korupsi. Kamu nggak tahu, diberi motivasi, diberi dana untuk demo di Malang, Jogja, semua demo bareng didanai mereka. Yang dana koruptor itu. Pusat demo itu padahal mereka yang korupsi. Kalau saudara ingin tahu di Jakarta, di Makassar itu pejabat Papua ngumpul di sana semua. Setiap hari lah itu rapat-rapat setiap hari, rapat apa aja di hotel-hotel itu saya sering tahu. Nah, ini yang terjadi. Jadi sekali lagi pisahkan antara politik dalam teori dan praktis. Yang banyak mudah. Ini ibu bapak ini yang MPR itu banyak tahu teman-teman kita. Betapa yang mengaruhi banyak namanya. Pengaruh itu tidak mudah. Kita itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Terima kasih. Baik, itu terkait dengan media, itu bagaimana? Seperti apa yang disampaikan oleh temannya ketiga Mas Aryo ya, tentang media. Bagaimana sebenarnya langkah konkretnya pengaruh media ini terhadap partisipasi politik nasional itu bagaimana? Iya, media perlu sekali. Saya pernah tanya teman saya, nyalonkan untuk Pak Dekarwo itu. Pak De, fotomu Pak De, masuk gang waktu itu belum pertama, sesi pertama dia.
Dikagak sak Banyuwangi ke Banyuwangi tugas terus. Anu perlu marketing politik. Kalau tidak saya pasang gambar sak Jawa Timur, mereka tidak kenal saya. Itu kan media juga, foto dipasang kemana-mana, lalu koran dipakai, TV dipakai. Itu peran besar sekali dalam rangka meningkatkan rating. Itu penting sekali. Tanpa media sulit. Makanya beruntung partai yang punya media. Yang media itu kampanye sudah pengen gebuki sopo gitu kan bisa. Mereka itu konglomerat media bukan mau apa, dia kuasa. Makanya Peter berdasarkan Pak Jokowi itu gunakan misalnya apa TV apa itu ya Menteri Pariwisata itu net ya, net jadi menteri, LCTI jadi wakilnya, itu ya penting itu. Nah sudah, jadi nanti kalau dibayar kalau marketing ini soal wisata kalau mau tentunya. Terus apa lagi itu perlu sekali dekat-dekat. Media itu penting. Sehingga seringkali hal-hal yang hebat tidak dibuat media, yang tidak hebat dibuat media itu tergantung mereka. Makanya pandai-pandailah saudara kali ini jadi tokoh gitu ya, berbaik-baik dengan media. Misalnya narkoba kemarin, UM dibuat. Aneh itu. Kenapa yang nomor 1, nomor 2 nggak dibuat? UM baru belajar langsung diekspos di media. Saya mau rektor, ya apa yang saya nomor 1 lagi kira malah nggak tahu dibuat. Kayak dulu juga dibuat saya tahu itu. Kan kasat narkobanya di PTS saja. Mereka bilang, ini mas nomor 1, ini nomor 2 ini. Lalu MKE, mereka bilang dibuat. Ya, itu harus belajar gitu. Kenapa kok dibuat, kenapa kok tidak? Nah, ini bisa. Sehingga orang anggap, oh kurang, padahal baru belajar. Langsung dibuat, siklus ahli malah enggak. Ini penting bagi saudara. Kalau media sangat penting, akan penting orang bisa populer karena media baik, ya. Bisa hancur karena media. Kalau media katakan kamu nggak bagus gitu ya, ngeceknya kemana gitu? Ada tahu? Percaya wae. Nah, ini yang penting. Di samping ini ya. Jadi kekuasaan itu didukung media dan dana. Tanpa dana sulit. Itu tidak. Pilkada kabupaten aja perlu 50 juta. Provinsi kira-kira. Kalau Jawa Timur ya, harus pasang foto itu dari Banyuwangi sampai Kawi. Baliho itu berapa itu masang itu ya, kalau kecil itu 25 juta 2 bulan. Siapa karena saya mulai PDS ya. Kalau besar itu 100 juta. Berapa bulan? Satu tempat. Satu kota perlu berapa tempat? Saat Jawa Timur. Kalau presiden perlu berapa triliun dari Sabang sampai Merauke, pesawat yang dicantar itu sana kemari, kampanye misalnya, oh, kamu berangkat ke Aceh kan, kamu berangkat ke Madura, kamu ke Papua, itu duit semua, berapa triliun itu presiden. Harus berbaik-baik dengan orang yang punya uang, ya, ya harus begitu. Tanpa lobby itu tak bisa. Jangan harap saudara nggak punya lobby pengusaha, nggak punya lobby media jadi tokoh, nggak mungkin. Ini yang penting. Jadi memang saya bilang baiknya tergantung kita. Saya pernah saya bukan tanya gini ya, saya pernah. Oh, saya ingin kerja nanti yang halal semua. Betul. Tadi dia ngasih di mana ya? Saya katakan semua itu bisa halal, bisa halal, tergantung kamu. Jangan dikira dosen itu nggak bisa harap bisa, ada dosen dalam duit muridnya. Kalau S1 nggak mungkin diminta, S3 biasanya diminta. Ngomong misalnya, saya besok ke Bali, artinya boleh ke tiket satu hotel. Tapi UM enggak. UM kan muridnya guru yang banyak, nggak mungkin tunggu tiket itu nggak mungkin. Itu di perguruan tinggi yang gede-gede. Karena kamu saya namanya Anda, besok mau teman-teman ini, saya ke Medan besok, saya tugas. Artinya boleh ke tiket Medan. Satu dari itu. Padahal dia kan dapat stupidis. Di sana dibayar loh. Itu jadi bisa, dosen itu harap ya bisa. Jadi saya jelaskan terserah kamu, jangan kerja apa ya halal itu, apa bisa, bupati ya bisa itu. Cuma ya aneh. Karena kembalikan dana tadi.
Saya kira gitu kan. Sekali lagi ikut, jangan takut ya. Saya khawatir udah takut karena lo jangan takut kerjaannya dan tidak ada. Tergantung kamu jadi tokoh yang merubah situasi. Tokoh tidak bisa. Kayak di Filipina tahu ya, dari presiden orang lagi nih, koruptor, waiba kafe. Mobil setaan itu biasanya kan dilelang, ya. Mobil mewah itu, tank itu, dulu ada tank itu mesin. Umumnya kan lelang itu dijual, sitaan itu dijual untuk negara. Ya enggak, materi apa. Tapi yang jelek, negara yang jelek, lelang itu misalnya elektronik, dibakar saya ini, yang dibakar tidak tempatnya itu. Sama dengan elektronik bekas yang baik dia beli dulu, itu terjadi juga. Makanya moga-moga saudara kan orang KKN mestinya untuk penelitian partisipasi pagi jadi dilandasi moral Pancasila yang ternyata Pancasila menurut peneliti tadi saudara kurang baik. Nah, ini lengkapi dengan moral Pancasila. Terima kasih. Mungkin Mbak Nisa mau menambahkan terhadap yang terkait dengan media untuk partisipasi mahasiswa ini. Jadi kalau itu tadi saya sepakat sih dengan Prof. Sukoyono. Jadi memang kalau media itu jelas sangat berperan ya, tinggal kitanya aja nanti sudut pandangnya itu jangan sempit lah. Maksudnya ya kita ketika mendengar satu informasi dari satu media ya jangan sampai kita saklek, oh ya media itu benar, enggak. Tapi kita harus memperluas sudut pandang kita seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya kita sudut pandangnya juga nggak sempit ya, dengan kita mungkin banyak-banyak baca buku, mungkin kita juga sering menghadiri diskusi-diskusi publik seperti itu, kayak di UM kan saya di kafe pustaka itu kan juga sering. Sehingga dari situ mungkin nanti sudut pandang kita itu nggak hanya terpaku pada satu kotak gitu. Jadi kita bisa mikir out of the box. Jadi dari situ mungkin kita akan bisa lebih mudah untuk bagaimana bersikap seperti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa media itu sekarang sudah melekat dalam hidup kita. Maka sekarang bangun tidur aja kan sudah bersinggungan kan dengan HP, kemudian kita lihat berita yang trending hari ini. Tapi ya jangan serta-merta kita ambil mentah-mentah. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kedua peserta. Luar biasa. Banyak hal-hal yang terkait dengan tema yang dihubungkan sisi kompeten dengan partisipasi politik mahasiswa ini yang mungkin bisa kita jadikan pengetahuan terutama untuk mahasiswa HKN. Kemudian juga ini ada tambahan dari Pak Didi sendiri tadi memberikan masukan-masukan terkait bisa penelitian lanjutan, tidak hanya kepada mahasiswa HKN saja untuk penelitian ini, mungkin kepada mahasiswa ya skopnya oke lah di Universitas Negeri Malang mahasiswa, tidak hanya kepada mahasiswa HKN. Mungkin itu gambaran masukan dari Pak Didi sendiri terkait dari tema yang kita angkat pada hari ini. Oke, saya selaku moderator tidak bisa menyimpulkan sendiri para peserta di sini. Gitu. Terima kasih kepada Prof. Sukoyono, terima kasih atas kehadirannya. Mbak Nisa, terima kasih juga kehadirannya. Tapi sebelumnya saya mohon kepada Prof. Suko dan Mbak Nisa untuk maju ke depan untuk menerima citra mata yang akan diberikan oleh pihak perpustakaan MBL Pustaka. Kami persilakan Prof. Suko untuk maju ke depan untuk menerima citra mata dari kami. Terima kasih Prof. Kemudian memberikan cendera mata. Partisipasinya dari kalender magnet. Oh 2021 ini. Mungkin foto bersama.
Silakan. Majuan. Kemudian untuk jenderal masa kami persilakan. Kemudian juga dari perpustakaan MPR RI kepada perpustakaan Universitas Negeri Malang, pemberian jenderal mata sebagai bentuk kerjasama. Ini merupakan kegiatan ini merupakan langkah awal kita menyelenggarakan kerjasama MOU untuk TikTok. Meja ngopi lah, terus kemarin ya ngopi. Tuh. Dadah. Sudah? Si Ake. Ekspresi. terima kasih. Belum. Silakan, ulangi. Bu Nining silakan. Pak Sis.